Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midianti dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Instansi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dalam kegiatan kuliah kerja nyata mandiri inisiatif terprogram dari rumah, yaitu dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan mengenai hukum tajwid lam ta'rif. Nah, apa aja sih hukum lam ta'rif itu? Yuk, kita simak videonya untuk penjelasan lebih lanjut. Hukum tajwid lam ta'rif. Nah, apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid ialah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu tujuannya itu apa? Tujuannya supaya melihara bacaan Al-Quran itu dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara nih lisan kita dari kesalahan membaca. Nah, jadi hukum tajwid ini tuh hukumnya fardu kifayah loh. Sedangkan membaca Al-Quran itu dengan baik itu sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Oleh karena itu, bagi kita wajib nih untuk mempelajari hukum ilmu tajwid tadi, supaya pembacaan kita dalam baca Al-Quran itu dengan benar, seperti itu. Nah, yuk kita lanjut. Hukum lam ta'rif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Yuk kita kupas terlebih dahulu hukum tajwid dari alif lam komariah. Komar artinya bulan, dan sedangkan komariah artinya sebangsa bulan. Maka apabila ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf 14, maka hukum bacanya yaitu alif lam komariah. Nah, di sini dalam lam ta'rif kita umpamakan sebagai bintang. Nah, dan huruf 14 dari komariah itu kita umpamakan sebagai bulan. Maka bintang akan tetap terang kelihatannya meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Nah, jadi lam ta'rif tadi ketika bertemu dengan huruf komariah harus dibaca dengan terang. Huruf 14 dari komariah yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, huruf 14 tersebut jika kita kumpulkan akan menjadi abaghi hajjaka wa khof a'atimah. Nah, ini kenapa kita singkat seperti itu? Supaya kita dapat menghafalnya lebih mudah. Sekarang, di sini saya akan memberikan contoh pada kalimat Al-Hamimu. Bagaimana? Terdengar terang bukan bacaan yang saya baca? Iya, betul. Ketika alif lam bertemu dengan ha, maka bacaan hukum bacaan di sini menjadi alif lam komariah. Maka kita pun harus membacanya dengan terang. Saya beri contoh dengan berikutnya, yaitu al-jannatu. Ketika alif lam bertemu dengan jim, maka kita harus membacanya dengan terang. Saya beri contoh kembali, al-wildanu. Nah, ketika alif lam bertemu dengan waw, maka bacaannya pun menjadi terang. Dan huruf-huruf di sini merupakan huruf komariah, seperti al-hamimu. Alif lam ketemu ha, ha tersebut merupakan huruf komariah. Al-jannatu, jim tadi pun merupakan salah satu huruf komariah. Al-wildanu, waw pun merupakan salah satu huruf komariah. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa ketika alif lam bertemu dengan huruf 14 tersebut, maka hukum bacaannya menjadi alif lam komariah. Selanjutnya, al-khairu, al-qomaru, al-birru. Bagaimana? Nah, sampai sini untuk penjelasan mengenai alif lam komariah. Yuk kita lanjut pembahasan mengenai alif lam syamsiah. Yang kedua, alif lam syamsiah.
Syam artinya matahari, kemudian Syamsiah artinya sebangsa matahari. Nah, apabila ada alif lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14 selain huruf Qamariyah yang tadi kita pelajari, maka hukum bacaannya disebut dengan alif lam Syamsiah. Perumpamaan tadi kan kita dari lam ta'rif itu kita umpamakan sebagai bintang ya. Nah, apabila bintang bertemu dengan matahari, tentunya nggak kelihatan dong. Begitu pula dengan lam ta'rif. Apabila lam ta'rif bertemu dengan syamsiah, maka tidak akan terbaca pula. Meskipun tulisannya masih ada, karena kemudian akan dimasukkan atau ditasdidkan ke dalam huruf syamsiah. Karena huruf syamsiah ini merupakan huruf selain dari huruf Qamariyah. Nah, yuk kita sebutin huruf 14 dari syamsiah itu apa aja? Yaitu to, ta, shot, ro, ta, do, dal, nun, dal, sin, do, zain, shin, lam. Nah, lalu bagaimana hukum contoh bacaannya? Di sini saya mempunyai contoh, yaitu asyamsu, yaitu alif lam bertemu dengan shin. Maka bacaannya pun menjadi tidak terbaca, karena alif lam tersebut bertemu dengan shin, yang shin tadi itu kita masukkan atau kita tasdidkan. Nah, kita contoh lagi, kita berikan contoh kembali, yaitu an-ni'matu. Nah, bagaimana? Alif lam itu bertemu dengan nun, maka bacaannya tidak terbaca ya, jadi tidak kelihatan. Karena kita masukkan huruf tersebut ke dalam huruf Qamariyah. Kemudian contoh lainnya, as-sama'u. Bagaimana? Alif lam bertemu dengan sin, maka bacanya tidak terlihat karena huruf sin itu merupakan huruf Qamariyah, huruf syamsiah. Mohon maaf. Nah, selanjutnya ar-Rahman. Alif lam bertemu dengan ro yang merupakan huruf syamsiah. Al-lailu. Alif lam bertemu dengan huruf lam, maka bacanya menjadi tidak jelas. Bagaimana penjelasan pada video kali ini mengenai hukum lam ta'rif, yaitu alif lam Qamariyah dan alif lam syamsiah. Mudah sekali bukan? Bagaimana untuk membedakannya? Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.